Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya, Leonardo Sirait di Sirait Media ya. Gimana nih kabarnya kalian semuanya teman-temanku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, ya, di video kali ini kita akan melihat bagaimana teman-teman YouTuber Nusantara bertemu dengan Joshua Sinambela ya, di mana dia ahli forensik ya, bukan abal-abal gitu ya, teman-teman ya. Ini pertemuan kedua kalinya antara kita YouTuber Nusantara, dan akhirnya kemarin kita sempat ketemu juga sama beliau di Solo, tapi beliau tidak mau dipodcastkan karena beliau tetap mau menjaga integritasnya, ya kan? Nggak kayak si Rismon gitu ya. Rismon ini kan kalau diajak podcast, ayo 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 langsung gitu. Jadi ketika pulang dari Polda akhirnya bisa ketemu dengan rekan-rekan YouTuber Nusantara, bisa bertemu dengan Bang Joshua dan akhirnya membuat podcast gitu ya teman-teman. Dan pastinya Bang Joshua ini sangat cerdas ya, dan sudah mau membagikan gitu kan narasinya gitu ya, yang fakta gitu ya. Dan semangat terus buat teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita nonton video ini teman-teman, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan bagikan dulu video ini, like dan bunyikan loncengnya ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. YouTuber Nusantara. Sakri, Gue? yes. Presiden YouTuber Nusantara. Masya Allah. Presiden LC. Spesial malam hari ini kita bersama dengan Bang Joshua Sinambela. Joshua. Gila men, jam 1 malam. Jam 1 malam. Kian. Mas Sakri, apa yang spesial dari beliau? Karena spesial jam 1 malam. Belum tidur saya samperin. Ini di salah satu hotel di kawasan Senayan. Ya kebetulan masih stay di Jakarta. Ya. Gua ngeliat di salah satu media mainstream tadi di TV. Bang Joshua. Kita samperin lah ke sini. Ketemu Yes. kawannya dia. Siapa kawannya? Rismon. Yakin kawannya beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ya. nah kita samperin ke sini, Bang. Gimana narasumber kok bisa ganti-gantian begitu? Gimana bisa terjadi, Bang? Saya juga nggak tahu ya. Oke guys, kali ini kita mau bahas hal yang barangkali ya ringan-ringan saja. Kita tahu Bang Joshua ini adalah salah seorang analis digital forensik yang ada di Indonesia. Ini kebanggaan kita semua. Dan yang paling menarik, beliau semakin tenar namanya beliau ini gara-gara merespon isu yang kemarin kita tahu lagi ramai terkait ijazah Pak Jokowi yang dinilai oleh Rismon dan kawan-kawan sebagai ijazah palsu. Sementara Bang Joshua dan teman-teman beliau itu justru punya pandangan yang berbeda bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Bahkan menurut beliau apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan itu unprosedural, tidak sesuai dengan metodologi penelitian digital forensik. Bahkan juga bisa dikategorisasi mereka ini cuma menggunakan teori asumsi. Bukan begitu ya? Nah, kalau seperti itu pengantarnya. Rismon ini orang ahli forensik apa bukan sih? Nah. Ahli IT atau bukan sih? Atau ahli apa sih? Ahli fitnah kayaknya. Bang, ini kita mau gali informasi ke Bang Joshua kalau begitu. Aku Silakan. senang nonton berdua ini aja sebenarnya. Kita undang beliau untuk tertawa saja. Iya, kalau ngadepin Rismon, ngadepin Roy Suryo itu nggak ada yang substansi menurut saya. Serius Bang. Iya. Oh, even dia mau ngaku apa dengan bahasa-bahasa istilah yang banyak orang nggak tahu, bukan istilah-istilah awam. Lu pikir itu ahli? Enggak. Menunjukkan kebodohannya itu mah. Serius. Oke. Ya, yang paling gampang adalah faktanya. Kenapa malam hari ini tadi nggak berani ketemu sama Pak? Oke, nah kita mau tanya langsung, Bang Joshua, Ya. apa sih sebenarnya yang paling fatal yang menurut Bang Joshua yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan terkait tuduhan mereka ijazah Pak Jokowi itu palsu? Iya, jadi yang pertama sejak awal ya kita mengkritisi
sudah saya cantumkan di blog saya juga gitu ya, bahwa yang mereka teliti ini kan produk-produk analog yang lahirnya analog atau fisik gitu ya. Jadi bukan produk digital, tetapi mereka menganalisis, mereka menyebutnya digital forensik. Nah, ini udah salah kaprah gitu ya. Padahal ijazah itu Kertas, analog, fisik gitu ya. Enggak. Jangan pakai istilah gitu loh. Analog apaan sih analog? Analog itu ini loh, ini. Ini analog nih. Nih, sertifikat, piagam, ijazah. Nah, ini ya diteliti dengan digital forensik. Bukan produk forensik padahal. Ini loh, nih. Gua lempar sekalian loh. Oke, dari Lanjut. situ bermasalah, Bang. Lanjut. Iya, itu yang pertama gitu ya. Jadi Yang pertama loh. dan itu dilanjutkan dengan analisis digital forensik lainnya gitu ya. Yang pertama ELA misalnya ya, error level analysis. Wah, gitu ya. keren itu. Itu yang keren banget itu, istilahnya keren banget itu. disebutkan oleh Roy Suryo lah atau Rismond lah gitu ya. Dan lebih salah kaprah lagi ketika mereka menganalisis menggunakan ELA gitu ya. Mereka mendeteksi adanya editan, adanya tempelan katakanlah di ijazah fisik, tapi mereka analisisnya menggunakan ELA gitu ya. Padahal ELA hanya bisa mendeteksi tempering atau editan-editan di file-file digital. Ya. Jadi ketika mereka menemukan hal yang aneh di file digital, berarti file digitalnya ditemper, bukan fisiknya gitu loh. Nggak bisa nganalisis fisik. Jadi ELA itu kan bekerja menggunakan kompresi gambar, namanya JPEG biasanya ya. Gambar itu kan JPEG rata-rata. Nah, ketika misalnya ada foto atau gambar itu diedit bagian-bagian tertentu, otomatis pada bagian-bagian itu kompresinya akan berubah. Itu yang disebut dengan error level. Tingkat kesalahannya berbeda dengan yang belum diedit ya kan, sehingga muncul lebih kontras segala macam. Jadi aku mau sederhanakan gini, Bang ya. Ini barang digital, entah itu foto dan kertas apapun, yang kemudian dikatakanlah saya gunakan satu aplikasi editan, saya menempelkan dengan tambahan gambar. Itulah yang akhirnya dianalisa lewat ELA itu. Iya, jadi nanti akan muncul, akan ketahuan dia bahwa yang ditempel apa, yang diedit bagian yang mana dan seterusnya. Tapi di digitalnya, bukan kertas. Bagaimana kalau di foto ijazah? Ya, kalau ijazah fisik. Misalnya ijazah fisik, gambarnya atau fotonya ditempel-tempel, terus dianalisis ELA, itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena kompresinya sama semua kan? Menggunakan kompresi ketika dia difoto gitu ya. Nah, sehingga otomatis nggak akan berlaku ELA di sana, nggak akan bisa menemukan tempelan-tempelan foto ini. Nah, yang dianalisa oleh Roy Suryo yang memperlihatkan ini loh kertas, ini kertas ijazah aku, ini kertas ijazahnya Pak Jokowi dalam bentuk digital ya. Nah, kalau yang punyaku ini terlihat harmonis. Sementara kalau yang Pak Jokowi itu hijau-hijau. Nah, iya. Berarti itu digitalnya lah yang membuat itu kemungkinan. Jadi gini, analisis ELA pun tidak sembarangan digunakan sebenarnya. Nggak semudah, meskipun ada file digital apapun nggak semudah itu menggunakannya. Ada prosedurnya. Jadi yang bisa kita analisis ELA itu adalah dokumen-dokumen asli yang baru diedit. Ketika sudah disebarkan di media sosial, sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi akan menghilangkan jejak digitalnya, menghilangkan bagian-bagian dia. Jadi ELA itu nggak akan berfungsi lagi. Jadi bagaimana ahli forensik bekerja atau penyidik bekerja untuk menemukan file aslinya? Jadi mereka harus mencari file aslinya. Jadi namanya digital forensik itu hanya bisa menganalisis dari original source atau sumber aslinya. Jadi kalau aslinya itu misalnya diedit di komputernya Bang Bil, berarti saya harus dapatkan komputer Bang Bil dulu, menemukan file itu di sana. Nggak boleh yang ada tersebar di internet, karena ketika udah tersebar di internet atau di media sosial, dia sudah mengalami kompresi berulang kali, sehingga bagian-bagian data itu menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Jadi harus file aslinya. Asli yang diedit itu yang bisa. Bagaimana yang dilakukan Roy Suryo? Nah, itulah yang mereka lakukan, makanya nggak masuk akal gitu ya. Itu yang mereka lakukan, bahkan fotokopi gitu ya. Fotokopi padahal aslinya mereka belum lihat, belum pegang dan segala macam. Makanya dokumen fisik itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan forensik. Bukan digital forensik. Bukan digital forensik. Bukan, yang pasti bukan ELA. ELA itu kan bagian dari digital forensik untuk image ini aja. Kan yang dilakukan si Roy kan, ijazahnya dia. Iya, begitu. Dicek pakai ELA, fotonya di ijazah dia. Dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopian itu atau yang scanner itu, nah dibandingkan juga gitu. Oh ini burem, nih punya gua nih, yang asli nih. Itu keliru total. Jadi gini, ketika pun ada hal yang aneh di foto-foto ijazah yang digital itu, berarti file digital itulah yang sudah diedit. Bukan ijazahnya.
bukan fisiknya, karena dia nggak bisa analisis fisik ELA itu, karena dia manfaatkan kompresi gambar. Kompresi gambar itu hanya ada di file digital. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, Teman-teman, gua nafsu nih. Teman-teman. Ini serius nih ya. Lu jangan pernah percaya sekalipun mulutnya si Roy Suryo. Dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Ini lo yang asli nih. Apalagi lu percaya sama mulut besarnya Rismon, bakal kalian tersesat. Serius ini ngomongan saya nih. Suruh ketemu sama Bang Joshua. Bagaimana mau ketemu Wong tadi pas Andi Iya, dipertemukan? nggak berani Joshua ketemu sama Bang Joshua. Tadi sebentar doang diskusi sama Roy Suryo. ya. Hah? Kayak macam quote-unquote diputus kan? Kayak pengen udahan aja kan? Iya. Oke. Lanjut Bang. Gua tukang ngomporin aja. Nafsu Oke, kita gua. bahas lebih. Enggak serius. Ini penting banget. Penting Supaya masyarakat nggak disesatkan Ya, sama ini. 2 orang ahli abal-abal ini. Betul. Ini serius. Ini ahli abal-abal. Bang, jujur selama ini Bang Joshua yang kita temui adalah apa yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa itu menghipnotis publik. Ya. Seolah-olah dengan bahasa-bahasa hukum, bahasa ilmiah, bahasa Biasa intelek. saintis, Iya. itu menghipnotis seolah-olah yang mereka temukan ini benar. Nah, diperparah memang dengan cocok logi, misalnya. Betul. Kenapa tanda tangan Pak Prof. Sumitro berbeda dengan sebutnya? Kenapa ada profesor padahal dia pemukuhan? Ya. Kenapa KKN-nya bermasalah? Kenapa bukan Pak Kasmujo yang menjadi pembimbing padahal Pak Jokowi mengaku sebagai pembimbing? Ya. Jadi semua keadaan-keadaan yang dianggap ganjil itu menjadi sebuah peluru bagi mereka memastikan benarlah selama ini ijazahnya Pak Jokowi itu Ya. palsu. Nah, selain itu, problemnya lagi, bahkan Rismon menuduh di sini sudah ada permainan dari UGM. Wah. Kenapa UGM memberikan kesempatan kepada Joshua, tidak memberikan kesempatan kepada saya? Saya berkesimpulan begini, soalnya Bang Rismon Enteng banget itu semuanya, Bang. Iya, dalam Nggak perlu bentuk- dijawab juga udah. dalam bentuk skripsi, dia penutupan dan kesimpulan dulu, Bang. Betul. Baru dia pendahuluan. Dia palsukan dulu orang punya ijazah, baru dia bikin penelitian. Nah, sekarang salah satu yang menjadi analisanya Rismon adalah soal foto itu, stempelnya itu tidak ngecap yang warna merah. Itu bagaimana membantahnya? Iya, jadi gini, yang mereka analisis kan yang ada di media sosial, Oke. ya kan? Jadi otomatis itu sudah bias atau sudah terdistorsi gitu ya. Nah, Dasarnya sudah di sini memang. secara fisik itu kelihatan banget. Ada ininya, ada garis merahnya. Bahkan ketika di scan pun, hasil scan fisiknya dia kelihatan hasilnya sebenarnya. Dan itu sudah dikasih tunjuk juga sama kuasa hukumnya kepada kita. Ya, jadi artinya apa? Memang ya itu makanya digital forensik itu bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin. Mas Roni Teguh, dia bisa melihat garis merahnya. Betul. Ya, sedangkan Rismon dan kawan-kawan nggak bisa melihat. Nah, itu jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar karena dia analog diperiksa secara analog karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu. Ya, bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan, gitu ya. Mereka puslabor itu punya alat. Emang untuk yang dia mendeteksi gunakan tinta segala macam. teknologi apa, Bang? Nggak ada ya, cuman digital cocokologi lah boleh dikatakan. Abang alumni UGM juga kan? Ya, saya Dapat alumni UGM. informasi nggak bahwa termasuk kan kemarin di DIF Talk yang beliau-beliau ini ada diskusi, Abang menginformasikan tentang buku panduan UGM. Ya, Nah, salah satu yang menjadi catatan kerasnya Rismon di sini adalah bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus karena mata kuliah dasarnya itu cuma dapat C dan D. iya. Itu gimana membantahnya tuh? Wah, itu gampang sekali sebenarnya. Gini, jadi di syarat-syarat kelulusan, ya syarat-syarat kelulusan itu untuk sarjana muda sendiri, untuk sarjana sendiri. Oke. Ya, itu kan program yang beda meskipun jadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi di syarat sarjana muda itu minimal IPK-nya itu 2. Oke. Jadi 2 atau lebih besar, ya kan? Kemudian maksimal nilai D-nya, maksudnya nilai D yang jelek tadi, yang D itu 25% dari jumlah seluruh SKS-nya. Jadi kalau di total
Jumlah SKS yang nilainya D itu kurang lebih cuman 19 kalau nggak salah. Oke. Jadi masih jauh dari Masih jauh. 120 dari sarjana mudanya. Nah, jadi nilai-nilai yang kelihatan DD itu kan nilai dari sarjana muda. Dan zaman itu biasa dapat nilai D. Betul. Jadi teman-teman yang lain Oh, juga nyinggung banyak. gua lo. Nilai D. Ya kan lo juga kan? Kok banyak nilai D-nya. Itu yang Nyinggung Nah, lo. jadi syarat lulusnya kan dua, Dua. ya? Ya. Dan dia di atas itu, ya. Oke. Dan jumlah D-nya juga di bawah dari 25%. Ya. Nah, itu syaratnya. Itu detail. Sebenarnya saya punya dokumen, saya nggak bawa ini, ya kan? Nah, kemudian sarjananya itu minimalnya 2,5 Iya. IPK-nya, ya. Kemudian maksimalnya juga 25% D-nya. Iya. Dan IP Pak Jokowi 3, sekian. Jadi sangat memuaskan sebenarnya. Aspek ini yang kayaknya tidak dipahami oleh Enggak, Rismon. enggak ada yang publish juga. Apakah dia paham atau tidak paham? Karena yang dipublish yang negatif melulu. Kan itu terus Bang. Jadi- nggak lulus, hanya lulus sarjana muda, Betul. nilainya D. Nah, itu syarat-syaratnya. Jadi itu sangat jelas UGM menggunakan ketentuan itu, ya. Jadi bisa dipastikan memang lulus sama seperti Nah, kalau teman-teman abang yang lain. membantah soal sarjana muda yang dilingkari oleh Pak Jokowi, apakah kemudian itu bukan bagian dari sarjana? Itu bagian dari sarjana. Jadi gini. Jadi untuk lulus sarjana S1, dia harus menyelesaikan kurikulum sarjana muda dulu selama kurang lebih 6 semester. Nah, semester 1, semester 2, semester 1, semester 2 itu semester ganjil genap sebenarnya. Jadi jangan disalahartikan semester 1, semester 2. Kok tahun sekian dia masih semester 2, masih semester 1. Nah, itu keliru, ya. Itu semester ganjil, semester genap sebenarnya, ya. Jadi selalu terulang nih semester 1, semester Nah, itu 2. nanyanya ke gua. Kenapa? Pak Jokowi itu angkatan berapa? 82 kan? 80. 80. Saya angkatan 83. Oke. Pas persis angkatan saya 83 itu adalah masa di mana transisi sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menempuh sarjana muda. Ya. Jadi langsung S1. Ya. Masa transisi waktu itu. Ya. Nah, kakak angkatan atas saya, atasan saya itu masih kena itu Masih sarjana kena. muda. Iya, makanya Jokowi juga Itu, kena. Pak Jokowi masih kena. Karena memang di surat di keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu tahun 79 dan juga tahun 82. Jadi tahun 79 memang ada spesifik jenjang pendidikan sarjana muda, sarjana, kemudian S2 dan juga doktor. Tapi di surat keputusan Menteri yang 82, sarjana muda ini sudah masuk dalam satu paket sarjana. Iya, Jadi sarjana. siapa yang mau jadi sarjana, maka dia harus satu kesatuan dengan sarjana muda. Betul, Ini yang betul. kemudian dipakai oleh UGM Iya. dalam buku panduannya gitu. Iya, Nah, Rismon iya. kayaknya nggak baca itu gitu. Nggak, dia nggak pernah baca-baca langsung. Pokoknya dia memiliki kebenaran sendiri atau istilahnya pembenaran lah bagi kita, ya. Pembenaran. Jadi pembenaran asumsinya. Ini, Jadi guys, yang menarik. Jadi Iya. seharusnya teman-teman belajar lebih jauh lagi, ya. Ini bukan, kita tidak pernah memojokkan Bang Rismon, tapi karena dia udah main di ruang publik dan dia sudah menguras energi publik, jadi wajar dong kalau Ya kemudian- saatnya kita harus kasih balancing, harus kita imbangin. Nanti Siap, kalau siap. nggak diimbangin, nggak ada orang yang ya Heeh. up, ya nggak speak up ya. Disangkanya dia paling paling benar, paling hebat, paling ahli di antara yang ahli. Padahal kan faktanya kan sekarang kenapa ada di Jakarta ikutan baris krim tadi? Ceritanya Oh iya, yang menarik dia jadi apa? baris diikut di kegiatan Iya. gelar perkara khusus. Mm-mm. Ada bocoran-bocoran Bang? Ada yang ngasih kan? Atau diceritakan Bang? iya, tadi saya ikut dihadirkan di sana, ya, diundang sama kuasa hukum tim Pak Jokowi gitu, ya. Jadi mungkin Tunggu, abang pendukungnya Pak Jokowi? sebenarnya bukan, ya. Malah Dari sudah- awal. pernah postingan saya itu sudah tidak tertarik dengan Pak Jokowi di masa periode terakhir. Iya, iya. Jadi kita itu pro kebenaran lah istilahnya. Iya. Jadi kebetulan saat ini di kasus ini Pak Jokowi lah yang memiliki kebenaran. Ya, artinya data-data itu kita verifikasi gitu, ya. Selama memang pro kebenaran, ya kita membela yang benar gitu, ya. Jadi itu yang kita lakukan, ya. Bukan karena saya pro Jokowi, enggak, ya. Dari awal juga enggak gitu, ya. Nah. Karena memang yang benar itu, ya, kemudian memang saya juga menyayangkan sekali mereka menyerang kampus alma mater saya gitu, ya. Meskipun itu alma mater mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar kalau mereka merusak nama alma mater mereka sendiri gitu, ya. Itu yang kita sayangkan sekali, ya, sehingga kita bergerak untuk ikut menyuarakan lah, ya, hal-hal yang benar tersebut. Nah, tadi di gelar perkara itu gelar perkara khusus, ya. Ketemu Rismon. Ya, ketemu, saya salamin, dia, wah, apa katanya tadi? Wah, hebat juga ya kalian. Ya hebat lah, dikiranya saya nggak mungkin jadi
jadi ahli dari tim Pak Jokowi itu segala macam. Meskipun sebenarnya awalnya saya tolak-tolak sebenarnya. Itu tetapi Sebenarnya kalau beliau muncul dari awal mungkin udah clear nih. Ngepel. Mereka juga nggak berani sembarangan ngobrol omongan. Iya. Ngepel duluan, ya. Nah, terus. Kau ngapain ikut-ikutan pula kau, gitu ya. Nggak minta buka blokir WA. nggak udah kayaknya udah diblokir permanen itu. Iya. Siap. Tapi pernah ada, sorry, nanti koreksi kalau saya salah. Kehadiran abang tuh di Bareskrim rencana sebelumnya itu kayaknya ditolak deh, kayaknya jangan menghadirkan Bang Joshua kayaknya gitu deh. Saya lupa ingat udah dari pihak mana itu waktu itu. Nanti kita coba cari lagi. Saya nggak tahu sih, saya nggak ikut-ikutan sih itu sebenarnya. Pokoknya. Iya. Ya makanya begitu hadir, apa first impression-nya kaget kah atau apa gitu? Ya mungkin mereka kaget ya, karena memang mungkin nama saya juga nggak muncul di awal gitu ya, di undangan segala macam. Ya jadi tadi habis Dirtipidum itu memaparkan semua dari awal lagi apa yang mereka lakukan, penyelidikan mereka lakukan secara sistematis gitu ya. Kemudian diberi kesempatan kepada pendumas ya, tim mereka itu untuk menanggapi sama memberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti baru sebenarnya, tetapi ternyata nggak ada bukti-bukti baru yang muncul gitu ya. Masih analisis yang sebenarnya yang prematur atau mungkin tidak masuk akal, salah kaprah lah yang bisa kita katakan. Tapi malah Rismon menuduh justru Bareskrim terlalu prematur. Nah itu Gelar perkara gini, memang Bareskrim terutama Puslap 4 itu tidak ikut memang memaparkan di sana. Ya, karena memang nggak ada kewajiban mereka juga memaparkan di sana nanti, karena produk-produk atau hasil analisis itu hanya untuk konsumsi penyidik atau penyelidik gitu ya, atau nanti mereka akan menyampaikan itu di persidangan. Hanya itu saja yang mereka lakukan gitu ya. Nah, kenapa mereka mau men-share ke media sosial itu atau di media televisi? Itu data ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopi, bukan ijazahnya Pak Jokowi yang asli, kan konon ya. Pak Jokowi kan memberikan yang asli. Ya, itu wewenang penyelidik lah gitu ya. Jadi karena ijazah yang dilaporkan dulu, yaitu ijazah itu yang dilaporkan, ya kan? Jadi itu yang dilaporkan TPUA dan itu yang ditampilkan sama Bareskrim pada saat itu. Jadi bukan soal polisi menyembunyikan ijazah. Oh enggak. Jadi itu yang dilaporkan itu kasih tunjuk, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi yang diperiksa puslapor itu benar-benar asli, analog, dan dibandingkan juga dengan teman-temannya yang asli analog juga gitu ya. Hebat juga strategi Jokowi ya. Memperlihatkan yang asli. Oke. Iya, seperti itu. Kan yang ngotot minta ini dilakukan Gelar perkara khusus ya. Khusus ini kan mereka. Betul. Dengan asumsi masyarakat juga, termasuk saya juga, wah ini bakal ada yang heboh, bakal ada yang fantastis dari bukti-bukti yang mereka akan sajikan. Ternyata enggak ya? Ya, jadi gini, memang ada hak dari pelapor atau pendumas itu untuk meminta gelar perkara khusus, dan itu memang harus dijalankan oleh tim penyelidik lah gitu ya, dan harus diikutin gitu ya ketika mereka masih belum puas segala macam. Nah, sekarang sudah diadakan ya kan, dan tidak ada hal yang baru gitu ya. Jadi mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan novum misalnya bukti-bukti baru, itu ternyata tidak. Yang ditemukan oleh Roy Suryo kan dia membandingkan ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-teman yang lain, itu konon dari watermark UGM, A-nya masuk ke dalam. Nah, Pak Jokowi berbeda tuh. Khusus miliknya Pak Jokowi berbeda dengan yang lain. Ya, itulah bagian analisis cocok logi ya, boleh dikatakan. Kenapa? Pertama, yang analisis itu foto dari mana? Bahkan kebanyakan fotokopian ya kan? Fotokopian yang dianalisis, dan mereka juga tidak mengubah perspektifnya segala macam ya kan? Sehingga itu sangat mudah dibantah lah gitu ya, karena bukan dari aslinya gitu kan, dari aslinya. Nah, dan teknologi percetakan zaman dulu itu memang nggak semua. Jadi kalau misalnya kita cari ijazah yang lain, ada juga yang mirip seperti Pak Jokowi itu, hanya agak keluar segala macam itu. Jadi mereka itu analisis yang prematur. Nanti gini, Puslap 4 Bareskrim sudah melakukan pengujian ke ijazah Pak Jokowi asli, kemudian ke 3 temannya gitu ya. Nanti
Polda Metro Jaya akan melakukan hal yang sama, mengulangi lagi, tetapi dengan lebih banyak lagi sampel-sampel lain. Mati kau. Nah, lebih banyak lagi sampel-sampel lain, sehingga untuk menguatkan, ya. Jadi bukan berarti hasilnya Bareskrim langsung begitu saja masuk ke Polda. Iya. Polda Metro Jaya akan Polda melakukan hal punya metode metode kurang lebih sama sebenarnya Dan metodenya, tetap tapi jadi saksi ahli di situ. nah, itu masih rahasia lah. Oh, ya. Entah pun saya atau enggak, tapi Abang kalau pengen bocoran aja lu. Jangan, nanti tambah ketir-ketir mereka. Udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bolak-balik ke kamar mandi. Kan orang stres tinggi kan bolak-balik ke kamar mandi, pengen pipis, pengen buang hajat besar, padahal nggak keluar juga. Kan kayak gitu orang stres. Bang Agri, selain soal metodologi yang disampaikan oleh Bang Joshua bahwa ada problem secara teknis yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi yang paling menarik di sini adalah Bang Joshua termasuk orang yang ikut mempertanyakan secara garis besar, Rismond ini benar nggak lulus dari Yamaguchi Jepang? Kenapa abang sampai sempat membuat postingan seperti itu? Aku udah dapat bocoran. Iya. Jadi sebenarnya di postingan saya kan sudah saya sampaikan di awal ya dulu ya. Jadi teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismond beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang, gitu ya. Nah, dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitiannya Rismond. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi, dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka, meskipun itu berhubungan dengan rahasia dan seterusnya. Tetapi itu hanya berupa judul sama abstrak, dan harus ada juga penulisnya gitu ya. Nah, kalau alasannya Rismond ini berhubungan dengan rahasia intelijen, itu udah terbantahkan di situ, karena di peraturan itu jelas semua disertasi itu harus didokumentasi istilahnya. Dan itu minimal kalau di S3 ya ada Scopus dong. Ya, peneliti pertama segala macam. Nah, itu juga diteliti oleh teman-teman alumni Jepang ini. Kenapa? Mereka curiga karena nggak ada ditemukan satupun ya jurnal dari Rismond atau penelitian dari Rismond ini yang menerapkan dia sebagai penulis pertama. Minimal harus ada 3 atau 4 gitu ya untuk lulus doktor ya. Betul. Kemudian itulah yang dijadikan nanti disertasi, digabung-gabungkan kira-kira seperti itu ya singkatnya, dan itu tidak ditemukan. Adanya malah penulis keberapa gitu kan. Dan ada itu pun tahun 2006 doang. Ada tanda-tanda juga yang dari nyambung itu, ijazah yang dia miliki itu? Ya, jadi ya kita konfirmasi ya ijazah yang di ijazahnya Rismond itu ke bagian akademik ya di Yamaguchi di sekolah engineeringnya gitu ya, dan mereka menjawab tidak ijazah itu tidak pernah dikeluarkan gitu ya. Intinya kalau nggak pernah dikeluarkan terus tiba-tiba ada, artinya apa itu ya? Silakan disimpulkan sendiri kira-kira. Waktu itu Rismond tentang ini, dia tinggal di Jakarta, kemudian ikutan bikin di Pramuka, yang Pramuka toko. Kayaknya itu merendahkan pembuat ijazah palsu deh. Soalnya nggak kelihatan kalau itu apa namanya. Iya. Sekarang ganti Jalan Pramuka, terus belakangan Pramuka Pojok kan sekarang kan. Betul. Ya kan dibantah udah pindah-pindah terus tuh. Nah, saya nggak tahu di mana tuh bikinnya. Bang, tapi kalau ini nggak dalam rangkaian dokumen yang akan disidik sama Polda dong ya? Terpisah mungkin ya? Ya, jadi kalau kasusnya kan berbeda, tetapi mungkin ada kaitannya. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya mereka peneliti ya kan, pengkaji ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu berdasarkan apa? Apa dasar mereka melakukan kajian ilmiah yang pertama gitu ya? Ilmu apa yang mereka gunakan? Ada nggak ilmu yang mereka gunakan untuk melakukan kajian ilmiah berhubungan dengan penelitian itu misalnya gitu ya? Nah, nanti kalau misalnya
tidak bisa dipertahankan, katakanlah ternyata S2 S3-nya nggak benar ada dan seterusnya, berarti udah terbantahkan bahwa itu bukan kajian ilmiah, istilahnya seperti itulah. Tapi untuk ijazah palsu misalnya pasti akan ada laporan tersendiri nantinya. Ya, jadi, nanti ya, berarti kira-kira kalau yang kasus tuduhan ini 12 tahun maksimum undang-undang IT, undang ITE, kemudian itu belum selesai nanti ketimpa lagi dugaan pemalsuan ijazah Yamaguchi, ya 24 tahun lah kira-kira. Dan belum lagi pasal-pasal berlapis tuh banyak betul loh. Belum lagi kalau misalnya UGM mau melaporkan, karena penghinaan ke UGM tuh luar biasa loh. Iya, ke rektor, ke dekan, ya. Ya cuma memang kayaknya aku lihat juga UGM harus mengambil posisi di jalan tengah, karena mereka jangan sampai ketika mereaksi ujung-ujung dinilai ya gerbongnya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini udah mulai terlihat ini, kan kemarin dibilang Pak Jokowi nggak pernah datang ke UGM. Padahal di waktu jadi wali kota beberapa kali ada acara kagama, ternyata ada dokumentasi beliau. Ya. Itu belum sadis Bang, lebih sadis lagi pernyataan Rismon bahwa Jokowi belum pernah menginjakkan kaki di UGM seumur hidup sekalipun, kan begitu. Saya jamin. Coba bayangkan, Dian kali itu ya, seumur hidupnya sekalipun belum menginjakkan kaki di UGM. Dian itu. Ya. Apalagi ya yang ditemukan oleh Rismon Sianipar terkait ijazahnya Pak Jokowi, soal skripsi. Ya. Skripsi. Lembar pengesahan skripsi itu kenapa lembar pengesahannya itu tidak sama dengan lembar pengesahan yang lain? Kenapa tanda tangannya Pak Jokowi itu Prof. Ahmad Sumitro dan juga Sunardi Ya. yang dekan? Beda. Tidak ada pembimbing-pembimbingnya. Nah, Ya. menurut Roy Suryo dan kawan-kawan, yang namanya skripsi harus ada penguji dan ada pembimbing. Ya, Harus ya. ada tanda tangan itu. Nah, Pak Jokowi punya itu nggak ada, cuma pembimbing dan juga dekan. Ya. Pengujinya nggak ada. Nah, sementara rekan-rekan yang lain, yang abang ada foto-foto itu, ada, tapi tidak ditandatangani juga. Nah, Ya. sehingga Rismon dan Roy Suryo menganggap bahwa ini ada pencetakan baru skripsi secara massal. Secara massal. Demi menyelamatkan Jokowi, gitu. eksistensi seorang Jokowi. Gila. Gampang banget berstatement yang kemudian menunjukkan dirinya bodoh ya Bang ya? Bang? Iya. Gampang banget berstatement gitu ya? Iya, jadi memang halaman pengesahan ya. Jadi memang dulu standar dari setiap fakultas itu berbeda-beda. Jadi yang pasti itu bukan pengesahan yang aslinya. Yang aslinya kan ketika yudisium. Iya. Ketika ujian mempertahankan skripsinya ya kan, dan di situ ada pengujinya dan ada nilainya juga. Nah kebetulan zaman itu kan zaman mesentik ya kan, kampus nggak mungkin dicetakkan satu persatu, pasti mesentik. Nah kebetulan ketika dicetakkan ya mereka pengen lebih bagus lah percetakannya gitu kan, tetapi mereka mungkin tidak memperkirakan gitu ya bahwa mereka mungkin nggak sempat menemui dosennya lagi dan pada saat itu mengumpulkan skripsi di perpustakaan itu hanya syarat administrasi bahwa mereka sudah lulus yudisium ya, mereka udah approval, tinggal mengumpulkan buku-buku ini. Nah, memang fakultas-fakultas lain ada juga yang sama ya, tapi ada juga yang memang harus lengkap gitu ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan pada saat itu memang masih dinamis ya, belum bisa seragam lah gitu ya, intinya seperti itu. Nah, tapi yang pasti ya sebenarnya terkait font dan seterusnya gitu ya, bukan hanya Fakultas Kehutanan yang percetakannya seperti itu, fakultas lain juga kita temukan ada yang menggunakan font yang sama. Ya, ya, sehingga terbantahkanlah terkait dengan font. Ya. Jadi ngapain juga fakultas lain memalsukan juga gitu ya? Artinya semua fakultas yang dicetakkan di situ jadi palsu gitu kan? Itu kan nggak masuk akal lagi gitu ya. Nah itu cara membantahnya. Tapi sebenarnya semua skripsi teman-teman yang lain itu saya pastikan asli juga. Maksudnya asli dalam artian meskipun tidak ada tanda tangannya karena alasan-alasan tadi itu ya. Karena mereka udah selesai kan, udah dianggap lulus. Mereka hanya sebagai administrasi harus mengumpulkan dua skripsi, dua bundle lah skripsi setiap mahasiswa. Dilaporkan oleh Rismon dan kawan-kawan. Nah itu kita ketawain aja lah kalau kayak gitu ya kan. Kalau ijazah nggak mempan, ini temuan baru adalah skripsi. Dan Baraskrim udah memeriksa juga itu. Jadi itu berhubungan juga dengan kenapa saya diberikan akses, kenapa dia nggak diberikan akses. Kenapa? Karena setelah dilaporkan, ya, Baraskrim itu memeriksa sampai berminggu-minggu, kalau nggak salah 3 minggu di sana di UGM. Jadi harus dilayani semua semua skripsi itu dikunci segala macam gitu ya. Kemudian
masuk lagi Polda Metro melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Semua dokumen-dokumen itu dikunci gitu ya. Artinya yang boleh mengakses itu udah sangat terbatas setelah dilaporkan. Saya kan mengakses itu sebelum dilaporkan, jauh sebelum dilaporkan. masih bisa. Bahkan tujuan saya ingin meluruskan dia supaya dia bertobat lah gitu ya. Jangan sampai meneruskan. Ternyata nggak mempan ya kan. Ya sudah, dinikmatin saja lah gitu ya. Kalau gua jawabannya nggak gitu, Bang. Oh, gimana? Lo yang memang gua itu di mata UGM, di mata kampus, ya lebih mulia, lebih bagus dibanding kamu. Kamu udah nggak dipandang sama kampus, gitu kalau gua mah. Bukan karena saya gantengan tadi ya. Boleh juga itu. Gua bahas juga itu. Ya historinya gitu ya. Saya Iya, kan iya. sebenarnya keluarga UGM ya sebenarnya Abang kan ya. staf pengajar di Pasca. Iya, Apa iya di Magister Teknologi Informasi dulu. Tapi memang sudah tidak aktif lagi ya. Tapi sekali-sekali saya masih diminta untuk memberikan kuliah-kuliah umum di sana. Ya. Jadi saya besar di UGM. Jadi sejak 2002 saya jadi staf IT di UGM sampai 2012 lah ya. Saya memimpin tim integrasi dulu, langsung di bawah rektor pada saat itu. Dan saya cinta sama alma mater saya gitu ya. Jadi ketika digitu-gitukan sama orang-orang yang nggak jelas ini gitu ya, ya saya juga harus meluruskan ya. Itu yang pertama ya. Apalagi mereka mengganggu apa istilahnya ya, pimpinan-pimpinan kampus segala macam gitu ya. Padahal mereka sudah mengklarifikasi. Siapa lagi yang bisa mengklarifikasi keaslian ijazah kalau bukan lembaga yang mengeluarkan ya kan? punya otoritas gitu. Itu udah sangat apa namanya konyol sekali saya rasa gitu ya. Sehebat apapun mereka, ketika lembaga sudah menyatakan itu asli, udah pasti asli. Barreskrim pun nggak bakal bisa menyatakan itu nggak asli sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena yang mengeluarkan yang itu mereka hanya untuk sebagai apa namanya, sebagai tambahan lah gitu ya, untuk mencocokkan identifikasi bahwa oh ini identik loh sama loh gitu ya. Istilahnya seperti Tapi itu. bicara identik, Bang, ini konyol lagi nih Roy Suryo nih. Jadi 3 ijazah yang dipakai pembanding oleh Barreskrim ya dalam opus lapor itu dibandingkan juga punya dengan Pak Jasa Pak Jokowi. Ya. Yang 3 ini ternyata bukan ternyata. Yang 3 ini jangan-jangan juga palsu, kan konyol. Nah, Konyolan, Bang. ya itulah cocok logi istilahnya mereka ya. Jadi artinya semua yang kita lakukan dilakukan oleh puslapor atau siapapun nanti peneliti mau dari manapun itu pasti akan kalau nggak sesuai dengan mereka pasti dianggapnya nggak benar gitu ya. Padahal semuanya diverifikasi, ada orangnya ya. Semua apa namanya dokumen akademik mereka juga dicek lah istilahnya ya sebagai Tapi bukti-bukti. menurutku memang jadi pelajaran penting ke depan adalah soal komunikasi dari kayak Bang Joshua atau termasuk kuasa hukumnya Pak Jokowi dan juga teman-teman yang selama ini menjadi narasumber untuk kemudian membela Pak Jokowi, seharusnya ada komunikasi sekomprehensif seperti Bang Joshua, tidak hanya dalam konteks memberikan informasi terkait digital forensik, tapi mematahkan argumentasi. Kalau enggak, ini masyarakat kita itu luar biasa terpolarisasi dan menganggap bahwa Rismond dan kawan-kawan adalah pahlawan. Padahal dalam catatan sejarahnya Rismond justru bermasalah secara akademik dan problem secara metodologis. Bukan membela Pak Jokowi, Bang. Nah, terus Tapi ya yang meluruskan ya pembengkokan yang dilakukan oleh Rismond dan Roy Suryo CS ini. Beliau bukan pembela Pak Jokowi. Beliau kan akademisi, peneliti, ahli, ya memang benar-benar murni meluruskan gitu. Jangan sampai nanti termol lah gitu. Itu sih sudah dicap ya. Pokoknya semua orang yang bertentangan dengan mereka. Yang penasihat Kapolri itu sebagai termol. Itulah istilah-istilah yang memang mereka apa namanya ya karena udah kalah istilahnya mereka pasti ngecap seperti itu. Iya. Ya, di berbagai komentar ya pasti termul padahal kita orang waras, kita menolak cara-cara mereka yang memperkosa istilah akademik, istilah kampus, istilah keilmiahan, kita lawan itu. Dan kehadiran kita juga, kami kemarin kebetulan ketemu dengan Mas Wapres. Kami ada 48 YouTuber Nusantara yang tercatat sekarang yang aktif itu sekitar 28 ya, Bang ya. 28 yang bisa hadir bertemu Pak Jokowi dan juga Pak Wapres, ya orang-orang tertentu saja, yaitu mereka-mereka yang punya kemampuan, punya waktu, dan minta maaf, punya finansial. Artinya kalau Pak Jokowi atau Pak Mas Gibran misalnya mengundang kami kemudian memfasilitasi transportasi,
kenapa cuma 18 yang datang, kenapa nggak sekalian 48 orang difasilitasi aja, Iya. kan seperti itu. Ini artinya kita mau bilang bahwa kami ini jenuh, bosan dengan informasi-informasi yang dimainkan oleh kelompok ini. Iya. Ya kita pun dapat kesempatan ketemu Pak Jokowi persilahkan ketemu Mas Gibran, itu adalah sebuah keadaan ingin memberikan pesan kepada pemerintah Prabowo Gibran dan juga termasuk Pak Jokowi, kalian tidak sendiri, bahwa masih banyak orang waras. Dan kami pun berangkat itu karena permohonan dan arahan dari teman-teman subscriber. Ya. Tolong Bang Bil datang ke Jakarta, tolong datangkan Bang Joshua kalau nanti orang sampai tingkat begitu. Ya, Subscriber ya. saya bukan cuma mendukung saya, malah menanya kapan Bang Joshua bikin Zoom lagi gitu kan. Subscriber kita ya subscribernya beliau juga gitu. Tinggal beliau aja yang belum ada YouTube ini. Luar biasa, kita harus tutup ini udah malam. Udah, monggo Bang Agri. Ada kita minta closing statement dulu dari beliau sekaligus pesan buat subscriber barangkali. Ya ini luar biasa Bang Bil. Yes. Ya mumpung ketemu Bang Joshua ya kita quote and quote kita bacak di tempat ini di salah satu hotel di Senayan. Karena besok beliau udah sibuk banget dan pasti akan segera kembali ke Jogja. Closing statement Sekaligus arahan dan saran-saran buat tentang yang tadi Bareskrim dan rencana besok Polda. Iya. Jadi mungkin Bareskrim kalau menurut kita kan udah selesai ya. Ya. Jadi artinya ini pasti udah close gitu ya. Dan yang akan yang patut diikuti nanti kejadian yang di Polda lah Polda, gitu ya. ya. Jadi di Polda ini kan ada laporan dari Pak Jokowi terkait dengan fitnah atau pencemaran nama baik gitu ya. Dan itu akan berproses dan menurut saya akan sangat cepat gitu ya. Ya. Luar biasa. Thank you Bang. Oke, Sangat siap. cepat banget. Sangat cepat. Gue tambahin banget. Ini sekaligus ya menjawab pertanyaan netizen yang selama ini Bang. Ya. Dengan penuh keraguan, was-was dan kok ini lambat banget sih? Ya. Kira-kira kesana lah ya. Bahkan ada yang percaya mereka ketimbang Pak Jokowi. Nah, jangan-jangan aduh Apalagi Pak Jokowi nggak pernah tunjukkan di ijazahnya. Iya. Pokoknya kekhawatirannya udah tinggi lah. Jadi ya. Rismon mau perlihatkan ijazah Yamaguchi-nya, asal Pak Jokowi juga perlihatkan ijazahnya. Ya, nanti mungkin di persidangan itu. Ya, di persidangan. Di persidangan Tapi, mungkin ketika hakim meminta Pak Jokowi menunjukkan pasti ditunjukkan. Ya. Iya. Kalaupun Rismon nggak mau menunjukkan pun juga nggak masalah kok. Kita udah tahu kok. Iya nggak usah ditunjukin, nggak usah. Nunggu diusut aja nanti. Oke, thank you. Terima kasih ya. Oke, itulah tadi teman-temannya pemaparan dari Bang Joshua Sinambela begitu jelas gitu ya ininya daripada Rismon gitu ya. Rismon ini udah mulai ketar-ketir teman-teman ketika Bang Joshua Sinambela ini mau keluar menunjukkan giginya gitu ya, taringnya ya kan. Dia mulai ketar-ketir, mulai nyenggol-nyenggol padahal dia nggak punya ilmu apa-apa gitu ya. Dan menariknya lagi dibeberkan semua gitu di video ini ya teman-teman ya. Dan apa pandangan kalian tentang video ini teman-teman, boleh komen di bawah. Terus kita suarakan, jangan mau termakan hoax ya, apalagi dari tim-tim gerombolan ini. Itu aja dari saya teman-teman, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye.